Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema sahabat yang tidak memiliki hikmat. Sebuah pelajaran bagaimana menghindari sikap menghakimi pada saat memberi nasihat dari kebenaran. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ini adalah kisah tentang nasihat Bildad terhadap Ayub. Seperti kita ketahui, pada waktu itu Ayub sedang mengalami keterpurukan. Dia baru kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia ditinggalkan istrinya, bahkan dia harus mengalami sakit penyakit yang sangat berat. Tetapi ironisnya, pada waktu itu keberadaan Ayub yang sedang ada dalam penderitaan terkesan dihakimi oleh sahabatnya yang bernama Bildad. Sekalipun pesan-pesan yang disampaikan oleh Bildad sepertinya berdasarkan kepada kebenaran, akan tetapi pesan itu tidak tepat dan cenderung menghakimi, mengingat kondisi Ayub pada waktu itu tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Bildad, atau tidak dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Bildad. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang lain karena kejatuhannya dan keterpurukannya. Yang pertama, yang saya mau sampaikan adalah jangan selalu berpikir bahwa ketika seseorang belum mengalami pemulihan, itu menjadi tanda bahwa orang itu tidak mencari Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang ditulis dalam Ayub pasal 8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Bildad menganggap penderitaan Ayub itu belum atau berakibat fatal seperti yang dialami oleh anak-anaknya yang dituliskan dalam ayat yang keempat. Maka Bildad menyarankan Ayub untuk mencari Allah. Maka akan terjadi pemulihan berkat yang melampaui semua kemakmuran yang sebelumnya. Orang-orang yang menderita seperti Ayub ini justru tidak akan pernah mendapatkan penghiburan dan penguatan dari kalimat-kalimat yang menghakimi. Itu sebabnya kalau kita melihat sahabat kita, saudara seiman kita yang masih terus bergumul dengan penyakit, masalah hidup lainnya, jangan sampai kita mengatakan bahwa keberadaan penyakit, kehancuran, bahkan kehilangan harta itu adalah tanda bahwa orang itu kurang berdoa. Sementara mungkin sahabat kita atau saudara seiman kita sudah sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan. Sebaliknya, dan seharusnya kita justru juga membantu berdoa bagi dia agar Tuhan segera mengerjakan kesembuhan dan pemulihan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang lain karena kejatuhannya? Jangan menyimpulkan kondisi moral spiritual seseorang dari kondisi lahiria yang sedang dialaminya. Sekali lagi saya katakan, jangan menyimpulkan kondisi moral spiritual seseorang dari kondisi lahiria yang sedang dialaminya. Saya akan membacakan Ayub pasal 8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Bahkan dia adalah pribadi yang menjauhi kejahatan. Dari sini kita dapat belajar bahwa orang yang saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan pun bisa mengalami yang namanya penderitaan yang sangat-sangat berat. Bildad tidak memberi tempat bagi tindakan Tuhan sebagai proses pemurnian untuk orang yang dikasihinya. Sebaliknya, Bildad menganggap bahwa Ayub masih terus di dalam pergumulannya oleh karena Ayub tidak bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Bildad sama sekali tidak memiliki sikap empati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat ada sahabat, rekan-rekan seiman kita yang sedang dalam kejatuhan, jangan melihat kejatuhannya dia sebagai tolak ukur untuk kita menggambarkan imannya dia. Bisa saja Tuhan sedang mengerjakan sebuah proses untuk pemurnian kehidupan rohaninya karena dia mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang lain karena kejatuhannya? Ia menuduh Ayub sombong dan tidak mau merendahkan diri untuk belajar dari orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman. Dari sini mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Ingat, sekali lagi saya katakan begini, bahwa Bildad menuduh Ayub sombong dan tidak mau merendahkan diri untuk belajar dari orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jangan sampai kita lakukan. Bildad menuduh Ayub sebagai semacam orang muda yang menolak wibawa orang tua, guru-guru atau orang-orang yang berhikmat. Dari sini kita dapat belajar agar kita jangan dengan mudahnya menghakimi orang lain yang sementara terpuruk akibat dia tidak mau belajar dan menghormati orang tua. Sekalipun prinsip kebenaran seperti ini memang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, akan tetapi jauh lebih baik kita bijaksana dan lebih berhikmat dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain. Sekalipun mungkin mereka orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang berat ini adalah orang-orang yang jauh lebih muda dari kita. Kesimpulan yang saya mau berikan, pada dasarnya lewat penyakit, penderitaan, dan kemerosotan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan dapat mengajarkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, penyakit, penderitaan, dan kemerosotan bisa terjadi karena murni kesalahan kita. Yang kedua, bisa terjadi karena disiplin Tuhan bagi kita. Yang ketiga, bisa terjadi karena proses pemurnian untuk menguji kualitas iman dan kehidupan rohani kita. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain di kondisi terburuk kehidupannya. Bantulah mereka agar tetap kuat dan memiliki semangat untuk bangkit. Dan berdoa bagi mereka agar segera mendapatkan pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.